Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Kabur ke Padang usai mencuri mobil, pelaku ditangkap polisi. Meski Bawaslu memperoleh berbagai temuan dalam PSU 13 Juli lalu, namun secara keseluruhan PSU di 50 kota berjalan aman dan lancar. Komisi Pemilihan Umum Solo merekapitulasi hasil pemungutan suara ulang pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kabur ke Padang usai mencuri mobil di daerah Bungo, Jambi. Seorang pelaku pencurian ditangkap tim gabungan dari Polres Bungo dan Polresta Padang di daerah Tabing, pusat kota Padang pada Selasa malam. Selain pelaku, polisi juga menyita sebuah mobil curiannya. Dalam rekaman kamera pengintai ini terlihat seorang pemuda berjalan dan mendekati sebuah mobil yang terparkir di kawasan Jalan Simpang Tenge, Kecamatan Bungo, Jambi. Tak butuh waktu, mobil yang terparkir itu langsung dibawa kabur. Namun beruntung, aksinya terekam kamera pengintai yang dipasang di lokasi. Setelah mendapatkan laporan korban, petugas dari Polres Bungo melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui keberadaan pelaku. Pelaku bernama Raihan, berusia 23 tahun, dan diketahui kabur ke Padang usai mencuri mobil itu. Dibantu petugas dari Polresta Padang, tim gabungan akhirnya menangkap pelaku di daerah Tabing tanpa perlawanan. Polisi juga menyita mobil curian yang dibawa pelaku ke Padang. Atas peristiwa itu, pemilik mobil mengalami kerugian hingga 80 juta rupiah. Selain mobil, pemilik juga kehilangan BPKB mobil yang saat kejadian berada di mobil. Pelaku setelah mengambil mobil lari arah ke Kota Padang. Selanjutnya langsung kita lakukan penyelidikan untuk pelaku terdeteksi di seputaran daerah Tabing. Selanjutnya kita tim gabungan bersama Polresta Morobungo kita mengamankan pelaku. Pelaku dan barang buktinya dibawa petugas ke Polres Bungo untuk diproses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Alfi melaporkan. Sejumlah temuan didapati dan dicegah Badan Pengawas Pemilu 50 kota. Dalam pengawasan yang dilakukan di 13 kecamatan di daerah itu, saat pelaksanaan pemungutan suara ulang anggota DPD RI, beberapa temuan diperoleh Bawaslu. Di antaranya, petugas KPPS yang menggunakan sampul pemilihan presiden, serta petugas KPPS yang berencana menutup TPS sebelum pukul 1 siang. Menurut Bawaslu, hal tersebut dilakukan KPPS karena jumlah pemilih yang datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya sangat sedikit. Temuan itu ditindaklanjuti petugas KPPS dengan mengganti sampul yang tertukar dengan sampul pemilihan DPD RI, serta tidak melanjutkan rencana proses penghitungan surat suara sebelum berakhirnya waktu pemungutan. Nah, memang dalam proses pengawasan kita menemukan ada beberapa kesalahan teknis seperti adanya sampul yang mereknya masih presiden wakil presiden. Dan itu sudah kita lakukan pencegahan yang kita sampaikan ke KPU dan mereka merubahnya dan mengganti dengan sampul yang untuk DPD. Kemudian kita juga menemukan ada tertukarnya kotak di pagi hari dan itu dengan dicegah oleh PTPS ini sudah berjalan sesuai dengan mana mestinya. Agar peristiwa serupa tak terulang saat pemilihan bupati dan wakil bupati 50 kota pada pemilihan serentak nasional yang akan digelar 27 November mendatang. Bawaslu mengingatkan KPU dan jajarannya untuk lebih memahami aturan.
Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Komisi Pemilihan Umum Solo merekapitulasi hasil pemungutan suara ulang pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pelaksanaan ini berjalan dengan aman dan lancar dan dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka. Rapat pleno dipimpin langsung oleh Ketua KPU Solo, mengagendakan rekapitulasi surat suara yang telah diperoleh dari masing-masing kecamatan di Solo, yaitu Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan. Pelaksanaan proses rekapitulasi ini berjalan dengan aman dan lancar, walaupun ada beberapa saran dan masukan yang disampaikan oleh pihak saksi maupun dari pihak Bawaslu Solo. Namun, hal itu tidak mempengaruhi hasil suara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh petugas PPK di masing-masing kecamatan. Ya, kita hari ini KPU Kota Solo melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota Solo untuk pemungutan suara ulang anggota DPD RI. Tadi sudah kita laksanakan pembacaan rekapitulasi hasil tingkat kecamatan Lubuk Sikarah, dan nanti setelah ini akan kita lanjutkan dengan pembacaan hasil kecamatan Tanjung Harapan. Sejauh ini alhamdulillah tadi perjalanan rapat pleno kita berjalan dengan lancar. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bawaslu Solo. Kegiatan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka yang diikutinya ini berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan dari hasil pengawasan yang dilakukan, pihaknya tidak menemukan adanya pelanggaran selama pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan undangan KPU Kota Solo, bahwasanya hari ini adalah jadwal rekapitulasi perolehan suara di tingkat kota, maka kita dari Bawaslu menghadiri kegiatan tersebut dan bahwasanya kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU ini berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, dari hasil yang hasil pengawasan yang sudah kita lakukan pada hari ini ya, kita tidak menemukan permasalahan yang termungkin ya. Hasil rekapitulasi ini selanjutnya akan disampaikan ke KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Seorang ayah di Padang Pariaman tega memperkosa anaknya hingga melahirkan seorang bayi. Perlakuan bejat ini dilakukannya sejak korban duduk di kelas 6 sekolah dasar. Modusnya, sang ayah menyuruh anaknya untuk memijitnya. Setelah anaknya tertidur, dia pun memperkosanya. Kasus ini terbongkar setelah korban menceritakan peristiwa yang dialaminya usai melahirkan bayi laki-laki di Pekanbaru Riau. Celotehan korban diunggah warganet di media sosial dan menyebar dengan cepat. Tidak butuh waktu lama, Satreskrim Polres Padang Pariaman yang mengetahui jika pelaku dan korban berdomisili di wilayah kerjanya langsung menyelidiki kasus itu. Kurang dari 24 jam, pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah perkebunan karet di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Saat ditangkap, pelaku mencoba mengelak dan tak mengakui perbuatannya itu. Namun saat diperiksa di Mapores Padang Pariaman, pelaku tak bisa berkilah karena ibu korban melaporkannya ke polisi. Menurut ibu korban, dirinya curiga dengan perkembangan anak gadisnya dan mengajak suaminya untuk membawa anaknya berobat. Hasil diagnosa, sang anak ternyata kurang darah karena hamil. Ibu korban bertambah kaget setelah mengetahui jika suaminya yang memperkosa anak gadisnya sejak 3 tahun lalu. Pelaku memperkosa anaknya dengan modus memberikan uang untuk membeli es krim. Bapak menyuruh mijit kakinya. Setelah selesai pijat, si korban ini tertidur, baru dilakukan aksinya dengan memperkosa. Masih kelas 6 SD. Setelah memperkosa, dikasih uang 10.000 rupiah
untuk suruh beli es krim. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengakui kalau perbuatan bejatnya itu terjadi karena khilaf. Atas perbuatannya, pelaku yang merupakan calon anggota legislatif yang gagal duduk di DPRD Padang Pariaman pada pemilu Februari lalu diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Halo.